Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Harmoni Padang Bulan. Eh, di kesempatan kali ini saya sedang berada di Padang Cafe, Jombang, Jawa Timur. Matur nuwun Padang Cafe sudah menyediakan tempat dan bisa support acara ini. Episode kali ini spesial teman-teman karena apa? Selain saya ditemani oleh Mas Bas di samping saya, ada Pak Debam dan ada juga Mas Sabrang yang akan menemani kita untuk berbincang-bincang santai pada siang hari ini. Matur nuwun Mas sudah memperkenankan diri meluangkan waktu di tengah kesibukannya jenengan untuk menyapa teman-teman Harmoni Padang Bulan. Sehat-sehat datang nggih, Mas Pak. Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah semalam kita mengikuti pengajian Padang Bulan dan suasananya sangat gayang sekali. Jamaah-jamaah juga interaktif untuk memberikan apa nggih? Menceritakan pengalaman-pengalaman yang kebetulan tema yang diangkat itu surat An-Nisa ayat 36. Jadi teman-teman menceritakan pengalaman-pengalamannya yang bersinggungan secara langsung maupun tidak langsung dengan surat An-Nisa ayat 36. Nggih. Berarti nopo? Ini kan perkembangan terkini di Majelis Padang Bulan itu kan jamaah-jamaahnya itu kan kebanyakan kaum muda nih Mas Nggih, Pak. Kebanyakan Iya, dari Gen Z, jadi betul, betul. regenerasi itu ada dan mungkin menurut Mas Abra sendiri melihat perkembangan Padang Bulan terkini itu bagaimana dengan fakta bahwa kebanyakan teman-teman ini teman-teman kaula muda. Monggo Mas. Ini apa aku mau tinggal-tinggal nih apa koyo kontes apa koyo kontes burdes kosongan topi ini tapi itu kan biasa kan bisa itu apa ya oke oke Siap. generational difference yang paling tua ndak sih kosong Rano gue capil gue jadi Panas kali. yang panas udah kayak regenerasi itu wajar apa namanya ada istilah ada gula ada semut Hmm. itu bisa dianalogikan dalam hal yang berbeda artinya nek semut iki senengane gula nek wong ndeleh gula ya nyedak tapi bisa jadi coro kuwi ora senenge karo gula beda sing dhek seneng kan gitu artinya Mak Iyah memang menawarkan sesuatu yang tahap itu yang datang ya yang kompatibel dengan itu Nggih. dan setiap zaman pasti ada yang kompatibel yang membutuhkan itu karena spesies manusia berikutnya kan ya berbeda-beda juga walaupun sama-sama manusia ya spesies kenapa saya kasih tanda kutip karena masing-masing ada yang nek kue gatel pengen apa sih nih jabatan ya ora kumpulin neng Maya betul kumpulin neng partai golek karir kan gitu ya ada juga yang tahu bahwa misalnya untuk bisa pintar berkarir aku kudu golek ilmu neng Maya gitu juga bisa artinya ya regenerasi itu amat sangat wajar dan yang menyenangkan di Maya ini regenerasinya organik Hmm. apa tidak di apa namanya saya belum pernah dengar ada konsep kaderisasi di Maya kaderisasi ya jadi generasi baru tuh gak ono kaderisasinya ya udah natural natural aja kumpul-kumpul aja satu frekuensi membangun apa sinergi dan seterusnya lah ya kita seneng lah ikut gelombang alam. Berarti kata kuncinya regenerasi itu sudah tepat Mas ya untuk disematkan di Maiyah itu karena bukan kaderisasi. Betul. Ya, regenerasi itu kan Regenerasi. sifatnya organik bukan yang di Kalau kaderisasi kan dibentuk ya dibentuk ya, nggih. kaderisasi maknya gitu dong ngono gitu ngono Kontennya itu kaderisasi Regenerasi. omah PB ya Pak. Iya. Niku kaderisasi. Nggih. Alhamdulillah. Eh, Selama Mas Abrang membersamai Padang Bulan yang sudah bertahun-tahun ini terlaksana, apakah ada terasa perubahan atau apa? Nopo kados terlahir kembali gitu untuk di topik hari ini tuh ya nopo? ya tentu topiknya bergerak apa namanya seiring dengan pergerakan generasi tentu topik yang menarik pada generasi tersebut tentu juga bergerak. Sekarang menurut saya lebih egaliter
karena yang menentukan kemudian simpul banyak orang Iya, ngobrol bareng gitu, oke. tidak tidak selalu dalam tanda petik dari satu pihak harus ini temanya kan gitu. Dan itu memang yang diharapkan di Mak Iya kan mampu membuat inisiatif. Hmm. Menungso nek ra duwe inisiatif ya menungso masih Iya. alat kan gitu. Yo sok-sok judulnya kegedean, sok-sok kecilian, sok-sok menggok waton itu di semua makyah ada apa namanya gitu Mas. Dinamika. Ada dinamika tersebut dan tapi intinya bukan tentang Iya. karena kita tidak punya standar kualitas judul sing apik gitu ngomong enggak, yang judul yang bagus itu eksploratif dan Eksploratif. bermanfaat kan gitu aja. Dia yang generasi sekarang ini eksploratif banget dan mungkin generasi ini agak lebih kurang beruntung karena kemudian yang ngomong kakiannya aku daripada Simbah. Kalau si ngrungokke Simbah pulang hatinya tenang. Nah, Ngrungokke jadi aku untuk pertanyaan. pulang Puyeng, Jul. hatinya Aku mikir masih pulangnya PR Oh, sampai pulangnya sengsara. itu Mas Sabrang ini ngomong apa lu lagi ini Google ini istilahnya apa? Atas Itu bagian dari regenerasi juga. hmm, Karena kalau kemudian komplainnya adalah kok nggak kau Simbah, itu Maya sudah aneh punya statement seperti itu. Yang ngomong gitu pasti bukan orang Maya asli. ya, ini. Maya sangat mengakui yang namanya regenerasi, sangat mengakui yang namanya ketepatan pada zamannya dan seterusnya. Berarti Yo, nggih, tertantang gitu regenerasi untuk tertantang menghadapi dinamika yang baru dengan wajah yang baru tapi nafasnya nafas yang sama. balungnya sama kalau dari istilah tadi malam. Hmm, Tulangnya ya, sama, oke, mungkin oke, wajahnya berbeda, tapi tulangnya sama. oke. Mungkin menurut sekarang menurut Pak Pram sebagai apa ya, penggiat di Omah Padang Bulan melihat atau mungkin sakit memberikan refleksi Pak di tengah dinamika sekarang di jamaah. Nek ngomong soal refleksi kan macam Oke, macam-macam. refleksinya kayak. Tapi yang saya lihat beberapa waktu terakhir ini bisa dikatakan 4-5 tahun kebelakang lah bisa bilang bahwa dominasi jamaah Padang Bulan itu kebanyakan memang didominasi oleh anak-anak muda ya. Oke. Rata-rata bisa dikatakan usia 30 ke bawah. Dan saya sampai sekarang belum tahu motif yang mereka membuat mereka untuk datang di Padang Bulan saya nggak tahu. Tapi paling tidak saya kira ada magnet lah di Padang Bulan dari lintas generasi tua sampai nol dengan bermacam-macam maksud mereka nih seperti yang disampaikan Mas Muhammad. Nah itu boleh jabatan ya sudah namanya di politik di dan lain sebagainya. Cuman saya melihatnya gitu Mas Abang karena di zaman sekarang eranya memang era media sosial nih. Dan itu saya tidak menutup kemungkinan sekian banyak jamaah itu ono sing grup euforia kayak pendolek story memang benar-benar dia mencari ilmu nilai-nilai yang selama ini dan di Padang Bulan itu kan kita punya amanah untuk tetap menyebarkan nilai-nilai yang disampaikan Mbak Nur, Mbak Buan dan para maksa yang kebetulan alhamdulillah Mas Abram istiqomah untuk membersamai sehingga untuk cara merespon dan menjelaskannya itu di versinya Mas Abram. Jadi ada dinamika. Kalau Mas Abram bisa diterima di kalangan yang muda itu dari segi keilmuan, bahasa, istilahnya untuk menjelaskan semua nilai itu. Jadi refleksi yang saya maksud adalah kemauan dan niat datang pada bulan itu saya kira juga bermacam-macam. Tapi alhamdulillahnya itu saya kira semuanya adalah bermuatan untuk mencari ilmu. Seperti itu mas. Oke. Wah, Termesu bentar kopi. Iklan. Oke. Kan hangat-hangat. Ya, lumayan mbak. Bisa itu pada komersial break di belakang. Disponsori oleh Batok Cafe. Matur nuwun. Nggih. Ya, matur nuwun, Kak. Iya, ya sekedar informasi. Pemilik Kafe Batok ini juga jamaah mahya loh. Oh, gitu. Iya, waduh. Tapi tersembunyi, mesti sepitan kalau bulan guna jepitan. Pernah sempat konangan saya tak suruh mendekat buat nurun. Dinamika yang macam-macam ini jamaah pada bulan seperti itu. Ngomong-ngomong media sosial, di samping saya ini kan penggiat media sosial, Pak.
dan beliau juga aktif juga di Padang Bulan. Sakit memberikan ini nggak, Mas, sedikit apa nih? Ya refleksi mana lah hubungan antara Ma'iyah, perkembangan Ma'iyah dengan dinamika di media sosial ini. Ini kan penggiat konten. Oh, gila, makanya tak saya Sepurane saya. Tapi apa yang dikatakan Pak Pram itu betul. Eh, ada yang datang di Maya itu cuma buat story. Ada yang datang di Maya cuma buat biar kontennya FYP, ya kan? Apalagi di TikTok biar nambah follower karena ada Mas Abrang. Terus ada juga yang nostalgia ketika datang ke Maya terus aku anu rek ben iso dinyanyi Mas Abrang. Ya, ada sing beranggapan seperti itu juga. Terus ada juga yang memang benar-benar mencari ilmu. cari yang Iya mas. Kalau saya lihat di komentar ketika saya main di alun-alun kemarin, ada yang jamaah yang bilang gini, As, lapun dusel-dusel, wong aku biasa dinyanyiin padang gula. Enak sih ngomong. kami masih aku di guri ya, masih ada tuh. Memang berbagai macam yang datang di Maya memang sangat luas. Gitu, pakai spektrum gitu. Iya. Enggak, bukan hanya yang fokus untuk menimba ilmu, tapi juga nggak sekedar euforia nih gua. Ya, betul. Tapi nggak namanya Maya semua diterima, nggak harus dengan motif apapun. Ya, bahkan demi pun kak Popo belok pengajian Maya. Iya, Mbak Nun ngendiko kan, wis aku nih kene apa pura-pura ngrungokno tok lho gak apa-apa. Sampai beliau bilang seperti itu. Seturu ya kak Popo. Turu lho gak apa-apa wis. Turu lho gak apa-apa lho sampai saenake ning padang bulan. Karena kalau titik beratnya ilmu itu sebenarnya bukan entry point di Ma'iyah itu sebenarnya ngomong bukan ilmu, bahwa ilmu itu kemudian menjadi obrolan berikutnya. Iya. Hanya jadi salah satu komponen besar itu ya bagian dari evolusi itu tadi. Iya. Kalau Simbah kan ngomongnya Ma'iyah ngobrol bareng, golek gayeng, golek bahagia. Kan itu intinya golek Masih turu gak apa-apa Mas ya. Tariknya kan itu banyak kok kasus gitu ya. Iya. Nggak di Padang Bulan misalnya ada di Kenduri Cinta gitu. Datang pulang kerja capek ikut Kendur Cinta tidur di belakang. Betul. Soalnya saya ingin ngalami sendiri Mas tahun 2017 mungkin ketika kita masuk di aula panggung kan nggak bisa Mas, ya kan nggak bisa. Akhirnya saya di pojok. Ya wes entuk apa ya turu ae wes penting lompat Mas. Iya. Lah tapi pas biaran piye teman? Ya Tapi wes bilang dia harus kembali. ae. Kira utang mana ya? Loh, berarti Ma'iyah itu juga bisa menjadi sarana rekreasi. Betul. Lah iya kan. Justru utama Refleksi Mas ya. Simbah kira kan nggak ngomong ini ngomong soal rekreasi ini aku melu telitinya Simbah itu kalau sama kata-kata itu sangat-sangat spesifik. Kreasi dan rekreasi itu dalam konsep Simbah nggak ada jarak. Nggak ada jarak kemudian kreasi terus kemudian rekreasi itu kalau konsep Simbah sendiri bahwa semua rekreasi adalah kreasi dan semua kreasi mengandung rekreasi gitu. Jadi kalau memotret Ma'iyah sebagai tempat rekreasi nggak tepat juga. Dia juga tempat kreasi juga. Yang dikreasikan adalah bahagia kan, misalnya kita bareng-bareng guyang-guyu bareng bahagia bareng, di situ ilmu masuk. Jadi ada punya ide, ada yang kemudian melupakan utangnya. Efeknya mungkin macam-macam, berbeda-beda, bercabang-cabang. Tapi akar rootnya adalah yuk kumpul bareng, hai guyang-guyu, mencoba produktif gitu, mencoba bahagia bareng gitu intinya. Ma'iyah nih kak membersama, ngerangkul kabeh, balap wae di jero ya wis. Ayo wis. Monggo wis. Nah, kan generasi muda niku juga kan penuh dengan ide-ide yang mungkin kebanyakan liar dan yang nggak terpikirkan oleh generasi sebelumnya. Untuk Mas Abrang sendiri, topik-topik atau ide-ide menarik yang menjangkau generasi muda di Ma'iyah itu mungkin apa saja Mas? Topik-topik yang mungkin mereka haus dan butuh untuk menyelami. Mungkin gini, kalau ide itu titik akhir dari titik kulminasi dari banyak proses sebelumnya. Tidak kemudian langsung di Ma'iyah keluar ide bahwa ada yang sudah sampai proses itu oke. Tapi kan sebelum Anda bisa membuat nasi goreng, itu kan yang ngelumpuk ke sego dhisik, ngelumpuk ke cabe,
nglumpukke bawang brambang, baru kuwi diproses, diiris-iris, kemudian dimasak dan seterusnya lah. Jadi ada Mak Yah yang kemudian mengeluarkan manifesto, ide seperti misalnya di Purwokerto ada ide movement pertanian. Good. Ono sing main kumpul ya sepenting kumpul sih ngobrol-ngobrol dulu. Soalnya lagi kamu standar di muka, it's okay, nggak masalah juga. Dan Mak Yah tuh sebisa mungkin mengikuti proses natural kok, nggak pengen dipaksakan kok. Natural itu definisinya proses yang memang ada contohnya di alam. Itu ada argumentasi panjangnya kenapa mengambil stand itu ya. Tapi intinya ya, apakah anak muda kemudian menghasilkan ide-ide ya? Ide baru tuh sangat mudah dibuat. Yang susah tuh ide baru yang berguna. Yang punya ide apa bikin celana apa? Ora, ini telu. Ide baru belum pernah ada sebelumnya. Ide baru itu kategori tapi bermanfaat. Ora kan ngono. Gandul ora. Ide baru kayak apa? Ya mungkin berguna untuk orang seperti saya kalau saya di depan gini ya. Mungkin bisa. Iya, settingan gitu. Tapi paham maksudku lah. Jadi anak muda itu selalu bangga dengan ide baru dan seterusnya. Di Mak Yah kita ajak grounding. Oke. Idemu bisa ide baru itu belum melewati bagus atau buruk. Dari ide itu kalau cuma di kepala, kemudian kreativitas dimanifestasikan menjadi sesuatu yang beneran. Terus kemudian sesuatu yang beneran berguna nggak buat orang lain. Kalau berguna jadi namanya inovasi. Kan ada step-stepnya itu. Di Mak Yah juga fasenya di simpul masing-masing berbeda. Bahkan orang pun di Mak Yah di simpul yang sama. Fasenya juga berbeda-beda. Ono sing lagi ngumpulke ide, ono sing wis duwe Ide gak kelakon. ide gak kelakon kan akeh banget to yang ide gak kelakon. Jajal nglakoni kok yo gagal terus ngono. Macam-macam. Tapi gini Mas, tapi ketika memang apa yang dikatakan Mas Abrak benar. Ketika saya membaca quotes Mas Abrak ya, semua orang pasti mati, tapi tidak semua orang memiliki arti, ya kan? Nah dari situ saya terus akhirnya punya pemikiran liar Mas. Ya apa ini? Game media coba lah kita buat seperti ini, podcast seperti ini. Memang kan munculnya kan dari itu Mas. Kalau kesah kami dari bumbu itu mah ya kan. Terus sampai muncullah harmoni padang bulan kan munculnya dari situ. Dari ide-ide seperti itu. Senajan kuat satu kata ya, tapi itulah ya bisa menimbulkan reaksi seperti ini sudah. Seperti ini. Ini termasuk episode ini. Ini termasuk jangan salah juga. Ini juga ngendekno kolaborasinya Mas Abra nih. Ojo mana zaman kita sekian. Ade bingung Pak. Awak dhewe ini Mas Abra ngobrol soal keilmuan ya. Budrek. Abstraksinya terus saya tentang konsep-konsep dan respon yang dijelaskan oleh Mas Abra. Juga saya kira juga dialami oleh jamaah Padang Bulan. Saya juga ngalamin itu. Jadi kan saya sering Mak Yah dulu terus iku anake Cak Nun kok jelasno aku bingung kok bahasane apa sih kok gak kok Cak Nun jelasno ngoten lho lah. Mungkin lambat laun Mas Abram bisa menyentuh mungkin dengan bahasa-bahasa yang bisa mendekati terutama orang-orang yang nggak terlalu mengerti tentang istilah-istilah itu. Itu sajane sing pokoknya kita kan terlalu pokok untuk bisa itulah dalam soal pemikiran itu. Nah itu tadi malam Padang Bulan kan saya sempat jelasin. Stand saya sama Simbah memang berbeda dan memang tidak harus disamakan itu yang memperkaya Mak Yah kan gitu saling mengisi. Simbah memang poin utamanya adalah membuat orang optimis, tenang hatinya. Besok itu bagus. Nggak salah. Nah, aku kan stand-nya beda. Kowe tompo kenyataan. Bahwa kenyataanmu gak ideal, do something. Dan kenapa saya nggak ragu-ragu pakai istilah-istilah seperti itu? Karena beda dengan zamannya Simbah. Kalau zamannya Simbah nggak tahu istilah, itu follow up-nya susah. Baca buku susah, nyari sumbernya susah. Sekarang satu istilah nggak tahu, tanya Google selesai, tanya GPT selesai. Kalau nggak mau ngejar, itu ya memang kamu nggak mau menumbuhkan dirimu kan gitu. Berarti apa itu juga bersinggungan dengan itu Mas? Sadar batas nih Mas. Ketika
kan kita nggak tahu kalau nggih apa istilah tadi misalkan kita nggak tahu terus apa yo istilah sing maksud Mas Sabreng iki. Kalau kita sengaja membatasi napa nggih kados batas alamiah kita, berarti kan kita nggak mau expand gitu. Ya, Atau mungkin betul. Karena menurut saya gini, kesempatan dalam hidup itu beriringan dengan persiapan kita pada diri. Semakin tampai gede, semakin bisa numpang nampung baju semakin akeh kan. Jadi tampahnya itu adalah keilmuan tersebut. Itu jangan dianggap saya tidak terus belajar sampai hari ini. Belajar terus istilah, konsep terus, dan saya dengan generasi muda ki ana iline. Dulu saya ngumpul ke ilmu saono kuwi. Le maca buku, le golek rono rene saya bandingin dengan satu tahun terakhir. Ya Allah, itu ekspansinya bisa seperti 10 tahun sebelumnya. Ya, karena nanya gampang, diskusi gini gampang, tanya sumber segala macam. Ya Allah. Nek cah saiki juk isik cepet wae. Itu problem personal, bukan problem lingkungan itu. Itu bukan problem personal. Itu personal gitu, jangan megah wae. berarti nggih memang harus dimulai dari kesadaran diri untuk mencari tahu seberapa batas dirinya. Itu kalau dia aware, kalau dia waspada terhadap dirinya, itu nggak usah dicari langsung kelihatan kok. Ini mungkin saya ikut sedikit menjawab pertanyaan tadi malam itu loh, yang apa namanya, gimana belajar malas belajar. Nah, Kita cepat kan. Gue urung tak jelaske ya soalnya urusan teknis ya. Tapi mungkin salah satu kuncinya adalah ada yang namanya rekonstruksi keilmuan itu. Jadi ketika kita ngambil ilmu dari luar, itu belum dalam bentuk yang bisa usable. Dia ngerti istilah, dia ngerti konsep, itu belum usable itu. Itu baru kita ngelumpukin bahan-bahan bahan-bahan referensi. Setelah itu harus diputar di otak. Ini gimana sih nyambungnya? Oh, berguna buat apa ya? Nah, itu kalau orang melakukan itu, iki nek kurang komponennya mesti loh, kok ora masuk akal ya? Kok kurang iki ya? Mesti golek. Sampai dia lengkap tanpa harus dengan sengaja pengen mengembangkan diri apa gak wis. Pokoknya aja disia-siakan sesuatu yang masuk, itu gunanya gua apa ya? Pertanyaannya simpel itu aja kok. Gunanya apa ya? Oh, ini nyambung sama itu. Kalau diginiin gini abstraksinya gitu. Terus, sik, ora paham ya iki. Takon, ono ngene kok aku ora paham sebabnya aku kurang ilmu apa ya? Jreng, AI langsung jawab gue. Sesimpel itu saiki iki. Asem tenan ono guru sing ngerti ilmune wae sak ono iki kari ditakoni gratis, cah. guru sekolah. Itu memang kita tidak terbiasa. Kita terbiasa menggunakan otak tapi tidak biasa mengolah otak. Oh beda Mas ya? Beda. Soalnya sama ini ya. Gue nganggo motor karo modif motor lah ya beda. Oh iya mau beda ya. Beda adon. Kalau motormu rata modif, diolah ya makainya ya terbatas. Standar-standar aja kan. Ayo. Ini malah Nek make otak semua orang make. otaknya kena menoleh. Modif. Tapi gini Pak, saking modifnya Pak ya, kadang-kala sosmed itu bahaya juga ya kan, sampai membuat kita adu domba kan Mas, dengan akun-akun bodongnya kan, dengan buzzer-buzzer yang sekarang. Terus tanggapannya jangan pripun Mas kalau seperti itu? Itu gini, kalau Neng Maya pernah, saya gue golek pernah gue di apa jenenge di bahas itu. Manusia itu pasti bereaksi. Ya. Pasti bereaksi terhadap sesuatu. Wes jenenge wong itu kok. Pertanyaannya kemudian pada petanya, dia bereaksi terhadap apa? Nah, bereaksi terhadap, karena itu kemudian ada katanya bereaksi terhadap laparmu, yo masuk akal. Bereaksi terhadap dimarahi sama bojomu apa bapakmu, itu masuk akal. Bereaksi sama orang yang nggak jelas di sosial media yang ngomong sesuatu, itu kalau ngomong manusia bereaksi wajar. Tapi kalau ngomong manusia yang daulat, kok kamu membiarkan kondisi dirimu dikontrol oleh orang lain yang nggak jelas siapa, dengan sangat entengnya membuat dirimu marah. Kok tok buka omahmu karo wong
sing ra cetha saya gitu. Nah ini kan saya nggak ngomong harus bersikap seperti apa, tapi Mak Yah ngajari kita dengan banyak diskusi, ngajari kita untuk mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang perlu dibabahi, mana yang perlu direaksi ini. Jadi mungkin ada satu poin yang anak muda sekarang perlu tahu. Saya banyak ngomong di semua tempat, di banyak tempat, nggak semua tempat ya, di banyak tempat. Karena informasi segini mudah, jadi ada asumsi untuk harus tahu semuanya. Benar kamu harus cari tahu banyak hal, ada garisnya yang berguna untuk itu. Tapi it's okay untuk tidak tahu sesuatu dan tidak punya pendapat terhadap sesuatu itu it's okay. Gimana pendapatmu tentang ini? Nggak punya pendapat. Itu nggak apa-apa. Nggak harus berpihak, nggak harus berpendapat. Warna favorit nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Kamu nggak harus punya keputusan memihak atau punya pendapat terhadap sesuatu. Urip ki ono satu kotak yang dilupakan orang. Ada tahu, ada tidak ada kamu menganggap itu benar, kamu menganggap itu salah. Kan gitu biasanya kita bersikapnya kan gitu terhadap semua info-info di internet. Ada satu kotak lagi yang luar biasa penting dan kita lupakan. Itu namanya kotak tidak tahu. Gue bener apa salah? Tidak tahu. Selesai itu tidak tahu. Dan itu kotak paling penting dalam hidup manusia. Karena pengetahuan itu berangkat bukan dari kamu merasa benar atau merasa salah. Tidak tahu itu berangkat dari tidak tahu. Tahu itu berangkat dari tidak tahu. Kelas yang kosong Mas. Ini jadi nono kalimat kan. Orang semakin pandai, dia semakin tahu apa yang dia tidak tahu. Karena kalimat gitu. Wi dianggapnya sebagai imajinasi, gue kudu pandai dhisik apa segala macam. Orang itu sebabnya sederhana. Karena dia banyak yang dimasukin di kotak tidak tahu, sehingga dia banyak mencari tahu. Misalnya ono kasus apa lah wingi sing segala macam. Kalau memang kamu harus punya pendapat, riset sekalian. Jangan hanya mengikuti. Iya, nek memang aku kudu duwe pendapat gitu. Misalnya ikut serta dalam pesta demokrasi, aku itu nyoblos gitu. Riset. Karena harus nyoblos. Tapi kalau nggak harus, misalnya ono masalah diantemi soal koas. It's a bad thing, tapi aku nggak punya pendapat. It's okay loh nggak punya pendapat. Saya nggak tahu kejadiannya, atau kan ZTB nggak ngerti, tak ada pendapat wes rapopo wes. It's okay nggak punya pendapat itu. Tapi fenomena yang sekarang itu malah terbalik Mas. Dengan lihat video sepotong ya, terus ada yang komen, alah diceluduki, alah jane wong iku ngene wes kabeh. Dari 100 orang langsung ikut Mas. Itu ya kan itu kan sekarang enggak mau riset ya kan. Iya, itu asalain ngomen. FOMO. Enggak, riset untuk itu tuh apa ya begitu penting dalam hidupmu toh mengetahui kejadian itu. Nek ora penting-penting amat ya rasa duwe pendapat betul daripada komen mawon Mas ya. Bang waktu. Dan banyak juga loh yang pakai Twitter itu untuk kentut dalam tanda petik ya. Ya membuang itu. Ya koyo patup kayak. Cangkemnya sak bosok kayak. Ngono cangkemnya nyenengno kayak. Tapi semua orang paham bahwa dia kentut. Jadi tidak mengandung efek multiplier. Misalnya punya pendapat. Nah, aku sih ngomong itu punya efek multiplier. Karena aku mengandung asumsi bahwa ketika berpendapat sudah melakukan riset. Ya, makanya aku hati-hati banget berpendapat karena itu bisa menghasilkan ripple effect kan. Mending orang ngerti selesai. Itu nanti win salah satu win di Jawa Tengah kapan win di Jogja bukan Jogja kan kita harus tahu nggak harus kalau kejadian yang terbaru ini siapa nggak harus tahu toh gaweanmu apa iki A oke. Gue pentingnya pengetahuan itu untuk hidupmu ki apa kira-kira. Orang juga kamu gak punya kewajiban apa-apa untuk tahu. Lu nanti kalau ngobrol sama teman terus kamu nggak tahu itu dosa kok. Mboten. Yura tuh. Tapi fenomena yang sekarang gak malah dirurun ya kan Mas. Akhirnya ya aku masalah. Iya, kadang-kadang ono bareng. Kita sering kok ngomong ditanyain terus kejadian terbaru gini menurut pendapat saya nggak tahu dengan sederhana Mas ya. Oh ya mending sederhana. Kalau kata Pak Saiful semalam itu tentang sing sampean maksud memang sombong. Iya. Sok-sokan roh. Kemeroh akhirnya.
pasti orang punya pengetahuan tertentu ya dalam sebuah kejadian. Kan ada gini, ada pengetahuan luar, kejadian sebenarnya, ada pengetahuan dalam. Kamu punya potret menghadapi itu. Yang kamu sampaikan, yang kamu miliki. Bukan seolah-olah kamu tahu apa yang terjadi. Nah, ini tipis banget nih bedanya. Tipis banget bedanya. Tapi itu scientific attitude. Berarti FOMO itu gimana Mas menyikapinya? Fenomena FOMO itu. Ya kalau buat saya itu tidak produktif. Tidak produktifnya. Aku ya no FOMO nih sih pada satu bidang tertentu yang aku FOMO neng urusan perkembangan dunia AI misalnya. FOMO aku boleh terus itu. Kenapa? Karena punya efek di hidupku. Nah, neng drama-drama teman-teman kelas apa bukan saya tidak peduli loh. Tapi saya tidak punya hak, tidak punya kepentingan, tidak punya apa-apa terhadap kejadian itu. Mending gitu Mas, mending meneng aja sekarang apa. Sekarang atau iya ini kalau saya untuk pribadi betul, seperti itu. Ketimbang soal nimbrung jadi ini masalah. Tambah. Kalau nimbrung jangan pada judgement. Ya. Nimbrung pada mendorong agar itu terjadi resolusi. Ya. Terjadi pemecahan. Piye to jane genahe? Piye to iki? Ono sumber tak bagi iki, jarane sumber saka kepolisian iki ngene iki. Piye menurutmu? Beneran kamu handle itu sebagai sesuatu yang memang pengen kamu pecahkan. Itu oke, ngono ki mlebu nyemplung jegur. Tapi namanya setengah-setengah komentar ora melu ya ngopo. Karena Yun Sewu, karena kuwi sosok penting nang Indonesia. Didorong bareng-bareng untuk kasusnya terpecahkan. Oke Mas, apakah ada pengalaman Mas Abraham di Padang Bulan terkait membersamai jamaah dan harapan serta pesan-pesan jenengan terkait Padang Bulan atau Maya ke depannya? Oh, tetap kritis saja. Tetap berproses mengikuti zaman. Zaman tidak berhenti menghasilkan masalah dan kita harus tetap bergerak untuk menghasilkan solusi. Tanpa ada dinamisme seperti itu nggak ada pabrik idea, nggak ada pabrik kreativitas dan seterusnya. Oke. Terima kasih Mas Abraham waktunya membersamai kita, Mas Pras, Pak Pram. Teman-teman juga terima kasih yang kerja di balik layar sudah membuat acara ini berjalan lancar dan kita ketemu lagi di Harmoni Padang Bulan episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.